Ya, shalom. Selamat sore semua anak-anakku, khususnya anak-anak remaja. Sore hari ini kita ada ibadah remaja, ibadah youth dengan live streaming ya atau video. Sekalipun anak-anak di rumah, sekalipun kita tidak ke gereja, bukan mengurangi, tetapi lewat video ini anak-anak boleh mengikuti panduan. Kita akan ibadah karena keluarga Om Pendi lagi sedang terpapar COVID-19. Anak-anak tetap semangat, anak-anak tetap dukung kami dalam doa. Kita akan ibadah, nanti diikuti panduan ibadah ini ya. Ikuti dengan berdoa, dengan bernyanyi, dan nanti mendengar firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari awal, dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat malam ini dalam ibadah youth kami datang kepadamu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur bahkan anak-anak youth boleh lulus dengan nilai terbaik dan mereka boleh naik kelas, menerima hasil belajar selama 1 tahun ini. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Apapun yang kami alami, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, baik anak-anak yang di rumah yang akan menyaksikan, melihat, mengikuti ibadah ini, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur
buat kebaikan Tuhan. Kalau kita ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Om Pendi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam eh, anak-anak boleh ambil Alkitabnya, boleh buka HP-nya, boleh sama-sama perhatikan di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus waktu itu sedang dia sebenarnya menulis hal ini bukanlah kondisi Paulus dalam keadaan yang baik. Bukan. Bukan dalam kondisi dia sedang dalam situasi yang menyenangkan. Tetapi Paulus menuliskan ini di dalam keadaan-keadaan yang dialami dia. Menurut dia, apapun keadaan, dia dapat melewatinya. Di dalam kehidupan kita, maka dikatakan dia, segala perkara dapat kutanggung. Perhatikan kata di situ, segala perkara. Bahwa pertama, dalam hidup ini ada perkara-perkara yang sukar, yang enak, yang bahkan mungkin perkara-perkara yang sulit kita pahami. Segala perkara, baik perkara yang enak, perkara manis, perkara yang pahit. Yang kedua, ternyata kita diajar apapun perkara yang diperhadapkan dalam hidup ini, kita dapat menanggungnya itu. Wah, luar biasa. Ingat yang pertama, bahwa di dalam hidup kita ini ada perkara-perkara yang manis, yang sulit, bahkan mungkin boleh dibilang perkara nano-nano. Yang menurut kita tidak menginginkan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi, khususnya dialami oleh anak-anak youth. Mungkin ketika kamu menerima hasil pembelajaranmu, aduh kurang memuaskan. Atau ada yang berbangga berkata, oh yes, nilaiku bagus. Atau anak-anak yang sudah lulus mau melanjutkan nih, masih was-was. Aku diterima di sekolah mana? Aku daftar SMA atau daftar SMK? Atau aku di SMP favorit atau swasta? Atau tidak? Gitu ya. Ini segala perkara ini kita harus dapat menghadapinya. Om Pendi sedang dihadapkan dengan sebuah perkara yang berat, sulit. Tetapi yang kedua yang harus menjadi hal yang harus kita pahami berkata apa? Dapat kita menanggung perkara apapun. Yang kedua, katakan, saya dapat menanggung perkara apapun dalam hidupku. Baik hal perkara apapun, kita nggak bisa milih. Tetapi yang kedua yang harus kita percayai, kita dapat menanggungnya. Jadi kamu tidak boleh berputus asa. Kamu tidak boleh kecewa. Seperti Paulus sebelum dia menuliskan ini, di ayat sebelumnya dia menyampaikan, aku tahu itu kekurangan. Aku tahu itu kelimpahan. Nek disuruh memilih, kita sebagai manusia pasti memilih apa? Kelimpahan. Tetapi ada saat-saatnya kadang di mana hidup kita ini dalam kondisi kekurangan, bahkan mungkin tidak punya uang. Tetapi Paulus mengajar kita dalam keadaan kekurangan pun kamu dapat menanggung, dalam kelimpahan pun kamu harus dapat menanggung. Jadi anak-anakku harus menjadi pribadi yang kuat, yang dapat menanggung segala perkara. Yang ketiga, kenapa kita bisa kuat menanggungnya? Yang ketiga, karena ada sumber kekuatan yang memberi kita kekuatan. Sebab dikatakan dia di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sesungguhnya kita tidak mampu menanggung. Tetapi yang ketiga, karena ada kekuatan yang bersumber dari Tuhan, itu membuat kita dapat cakap menanggung segala perkara.
Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang harus kita pahami. Ingat, yang pertama, segala perkara di dalam hidup ini ada, kita mengalami segala perkara. Paulus menuliskan ada saatnya dia kekurangan, ada saatnya dia menderita, ada saatnya dia harus mengalami karam kapal. Yang kedua, apapun perkara itu, kita dapat menanggungnya. Kita harus kuat, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh mundur. Sebab yang ketiga, ada Tuhan sumber kekuatan. Dia berkata, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Tuhanlah yang memberi kemampuan. Tuhanlah yang memberi kesanggupan. Om Pendi kesaksian sedikit, saya bisa khotbah begini. Dalam masa isolasi 3 hari, sudah bisa berkhotbah. Ini bukan kekuatan saya, tapi kekuatan yang diberi Tuhan. Sehingga ibadah kita boleh berjalan, anak-anak terlayani. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan akan memberi kita kesanggupan. Tuhan akan memberi kita kemampuan. Apapun persoalan kau alami di sekolah, kau alami di keluarga, di pendidikan, yang membuat hatimu sakit, yang membuat semangatmu loyo, mintalah kekuatan. Jangan hadapi dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Dia. Sehingga kita berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber pertolongan. Mari kita naikkan pujian, kita akan berdoa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan memberkati anak-anak Youth saat malam ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau meneguhkan kami. Segala perkara dalam hidup ini kami tidak bisa pilih. Tetapi yang kami tahu, kami diberi kekuatan. Kami tahu ada Yesus sumber kekuatan. Ada Yesus, segala perkara dapat kami tanggung. Anak-anak muda yang tidak mudah putus asa, anak-anak muda yang tidak mudah patah semangat, anak-anak muda yang tidak mudah kecewa. Sebab ada Tuhan sumber kekuatan. Ada Roh Kudus yang memberi kami kekuatan untuk kami dapat melewatinya. Berkati anak-anak Youth Tuhan, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka senantiasa. Memberkati kami keluarga hamba-Mu, pulihkan kami di masa isolasi. Tuhan akan di masa isolasi mandiri, Tuhan akan memulihkan dari COVID-19. Bahkan kami akan melihat cara Tuhan yang ajaib. Ada kesaksian yang ajaib. Tuhan memulihkan, menyembuhkan senantiasa. Berkati anak-anak ini, berkati masa depan mereka, berkati cita-cita mereka, berkati orang tua mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, turunlah kiranya berkat Tuhan memberkati anak-anak Youth dimanapun mereka berada.
Biarlah kiranya kasih kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, penghiburan pertolongan Roh Kudus menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom.